Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhadi Saputra, NIM 1908020001. Saya dari partner 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ligan dan pembagian ligan. Sebelumnya teman-teman semua udah tahu belum apa yang dinamakan dengan ligan? Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa dengarkan penjelasan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan ligan itu. Jadi ligan itu merupakan molekul netral atau ionik yang umumnya merupakan anion yang berikatan dengan kation. Di sini kationnya itu merupakan logam pusat atau ion logam pusat. Oke, kita ambil contoh dari senyawanya. Misalnya senyawa yang kita pakai itu ion hexacyanoferrat 3. Jadi di dalam ion hexacyanoferrat 3 itu yang berlaku atau berperan sebagai anion atau berperan sebagai ligannya adalah si hexacyanonya atau CN6. Jadi si ion logam pusatnya itu merupakan si ferat atau besi 3. Setelah tadi kita membahas contohnya, sekarang kita masuk ke pembagian ligan. Ligan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan jenis muatannya, kemudian berdasarkan jumlah atom yang didonorkan si ligan ini, kemudian berdasarkan kuat medan listriknya, yang terakhir berdasarkan jenis atom penyusunnya. Pembagian ligan yang pertama itu adalah berdasarkan muatannya. Pembagian ligan berdasarkan muatannya ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ligan yang bermuatan negatif, ligan yang netral, dan juga ligan yang bermuatan positif. Ligan yang bermuatan negatif merupakan ligan yang muatannya negatif dan juga berupa anion. Contohnya adalah iodo, fluoro, dan bromo. Sedangkan ligan yang bermuatan netral, ligan ini tidak memiliki muatan. Contohnya adalah H2O. Kemudian ligan yang bermuatan positif merupakan ligan yang muatannya positif atau berperan sebagai kation. Contohnya adalah NH3 dan juga NO. Pembagian ligan yang kedua itu berdasarkan jumlah atom donornya. Yang pertama adalah ligan monodentat. Ligan monodentat ini merupakan ligan yang menyumbangkan satu pasang elektron. Jadi misalnya contohnya itu adalah Cn dan Cl negatif. Yang kedua ada ligan bidentat. Ligan bidentat ini merupakan ligan yang menyumbangkan dua pasang elektron. Contohnya adalah asetil asetonato, etilen diamin, dan juga dipiridin. Selanjutnya adalah ligan polidentat. Ligan polidentat ini merupakan ligan yang menyumbangkan lebih dari dua pasangan elektron. Contoh dari ligannya adalah etilen diamin tetraasetat yang menyumbangkan 6 pasangan elektron. Selanjutnya pembagian ligan yang ketiga itu berdasarkan kuat lemahnya medan ligan. Yang pertama itu ada ligan kuat. Ligan kuat ini merupakan ligan yang memiliki medan listrik yang besar. Contohnya adalah SCN atau tiosianato. Kemudian ada ligan lemah. Ligan lemah ini merupakan ligan yang medan listriknya itu cenderung rendah atau kecil. Contohnya adalah H2O atau air. Untuk pembagian ligan yang terakhir, yang keempat, itu berdasarkan jenis atom penyusunnya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah ligan organik. Ligan organik merupakan ligan yang tersusun atas atom-atom organik. Contohnya adalah oksalato dan juga asetato. Yang kedua adalah ligan yang anorganik. Dia ini tersusun dari senyawa-senyawa anorganik. Contohnya adalah akuo dan juga hidrokso. Sekian penjelasan tentang ligan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azura, NIM 1908020130. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Werner. Nah, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar teori Werner?
Teori ini pertama kali diajukan oleh Werner pada tahun 1893 yang disebut dengan teori senyawa koordinasi Werner. Teori ini menjelaskan tentang struktur dan sifat dari amina kobalt 3 dan platina 4. Amina-aminanya, kalau kobalt 3 COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 3NH3, dan lain-lain. Kalau platina 4, PTCl4 6NH3, PTCl4 5NH3, PTCl4 4NH3, dan lain-lain. Nah, teori ini memiliki postulat. Yang pertama, postulatnya itu dua jenis valensi ditunjukkan oleh atom logam pusat dalam senyawa koordinasi, yaitu valensi primer dan valensi sekunder. Nah, yang kedua itu ada postulatnya itu karakteristik valensi sekunder. Valensi sekunder itu sama dengan bilangan koordinasi atom logam tersebut. Lalu, valensi sekunder dipenuhi oleh anion atau molekul netral atau keduanya. Contohnya nih, keempat FeCN6. Berarti atom Fe ini dipenuhi oleh 6 anion Cn. Nah, menurut konsep modern senyawa kompleks, spesies yang memenuhi valensi sekunder tadi, contohnya kayak Cn tadi, itu adalah dan dikenal juga yang dikenal sebagai ligan, disebut dengan ligan. Saat menulis struktur senyawa kompleks, spesies yang memenuhi valensi sekunder dan atom logam tersebut ditulis di dalam bola koordinasi. Lalu, valensi sekunder juga memiliki sifat yang terarah dan jumlah spesies yang memenuhi atom tersebut mempengaruhi bentuk geometri. Contohnya kayak tetrahedral, linear, segitiga planar, dan lain-lain. Lalu, postulat yang ketiga itu karakteristik valensi primer. Valensi primer itu didapat dari bilangan oksidasi atom logam itu sendiri. Contoh seperti kobalt 3, piloxnya itu 3, berarti valensi primernya 3. Nah, jadi apa sih perbedaan antara valensi primer dan sekunder itu? Salah satunya itu keterikatan spesies antara kalau valensi primer ditandai dengan garis putus-putus, kalau valensi sekunder dengan garis tebal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh struktur COCl3 6NH3 berdasarkan teori senyawa koordinasi Werner. Kita lihat di sini. Nah, kira-kira senyawa yang langsung terikat dengan atom logam pusat itu apa ya? Benar, valensi sekunder. Jadi memang valensi sekunder ini dia bersifat directional, dia langsung. Dan karena itulah ion kompleks ini berbentuk geometri seperti tetrahedral, oktahedral, segitiga planar, linear. Karena itu. Nah, terus valensi primernya mana? Nah, iya benar, ini yang di luar ini, Cl. Si Cl ini muatan ion kompleksnya. Jadi dari sini yang bertindak sebagai valensi primer itu Cl, valensi sekunder itu 6NH3 ini. Jadi jelas bahwa teori Werner ini memang di dalam senyawa koordinasi itu terdapat valensi primer dan valensi sekunder. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Hai teman-teman, saya Alensia Estetika Manalu, NIM 190802124 akan menjelaskan tata nama penamaan senyawa kompleks. Nah, kita masuk ke penamaan senyawa kompleks. Tapi sebelum masuk ke penamaan senyawa kompleks ini, kita harus tahu dulu aturan-aturan penamaan ion kompleks. Kita mulai dari yang pertama. Jumlah ligan dinyatakan dalam bahasa Yunani. Pasti udah pada tahu lah kan. 1 itu disebut dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, dan seterusnya. Kita ambil contoh dari H2O 2 kali. Karena ligannya H2O ini ada 2, berarti kita ubah menjadi diaqua. Lanjut, nama ligan yang berupa anion mendapat akhiran O, sedangkan ligan-ligan berupa molekul netral penamaannya tidak mempunyai akhiran khusus. Contohnya ini kayak Cl. Cl kan ligan yang anion karena Cl-. Nah, kita ubahlah akhirannya itu menjadi O, menjadi kloro. Kayak begitu juga dengan F. F kan F-. Kita ubah akhirannya menjadi O, menjadi fluoro. Ada juga untuk Cn. Cn kan merupakan ligan anion. Cn kan cyanida, karena dia merupakan ligan anion, kita ubah akhirannya menjadi O, menjadi cyano. Lanjut, nama ion pusat pada kation kompleks penamaannya tidak berubah. Contohnya kita ambil dari Cu pada kation kompleks CuNH3 4 kali 2 positif. Di sini Cu ini karena dia merupakan ion pusat kation, tetap penamaannya menjadi Cu apa? Cu itu adalah tembaga. Nah, begitu juga dengan Ag. Karena dia merupakan ion pusat pada kation kompleks, Ag ini tetap penamaannya menjadi perak. Lanjut, nama ion pusat pada anion kompleks harus menggunakan nama iopaknya dan diberi akhiran At. Nah, ini si Fe ini merupakan ion pusat dari anion kompleks. Karena dia merupakan ion pusat dari anion kompleks, maka kita beri akhiran At menjadi ferat. Begitu juga dengan CuCl4-, karena dia merupakan ion pusat dari anion kompleks, si Cu ini kita ubah menjadi kuprat dengan berakhiran At. Lanjut, bila terdapat lebih dari satu jenis ligan, maka urutan penulisannya berdasarkan abjad dari penamaan ligan tersebut. Sebelum kita masuk ke penamaannya, kita harus tahu dulu apa aja yang ada di sini. Kita ambil contohnya dari senyawa kompleks FeCN6 4-. Di sini Fe ini merupakan ion pusatnya, Cn ini merupakan ligan, dan 6 ini merupakan jumlah ligannya, dan 4- ini merupakan muatan total dari senyawa kompleks tersebut. Setelah kita udah tahu ke sini, maka untuk penamaan senyawa kompleks, yang pertama itu kita harus menyebutkan jumlah ligannya terlebih dahulu, diikuti dengan nama ligannya, diikuti dengan nama ion pusatnya, dan jumlah biloks ion pusat tersebut ditulis dengan angka Romawi. Kita ambil contoh soalnya dari FeCN6 4-. Kan yang pertama dibilang kan menyebutkan jumlah ligannya. Ini kita sebut dengan dalam bahasa Yunani. 6 itu apa? 6 itu merupakan dalam bahasa Yunani itu heksa. Kita tulis heksa. Dan diikuti dengan nama ligannya. Cn itu merupakan cyano. Lanjut, kita ke diikuti dengan ion pusatnya. Ion pusatnya di sini karena dia merupakan anion kompleks, maka berakhiran dengan At. Berarti di sini Fe itu merupakan ferat. Nah, sampai sini belum selesai karena kita belum tahu biloks dari si Fe. Untuk mencari biloks dari si Fe, kita hitung aja yang biloks yang diketahui dalam senyawa kompleks tersebut. Di sini Cn kan biloksnya kan -1. Karena dia jumlah ligannya ada 6, berarti kita kalikan dengan 6. Sama dengan -4 sini Fe. Maka Fe sama dengan
min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Berarti di sini biloxnya si Fe itu ada 2. Kita tulis dengan angka Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazrati Halisa Putri Hasibuan, NIM 1908020666, dan saya dari jurusan S1 Kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kimia. Di mana pertama, ukuran ion logam pusat. Untuk ligan tertentu, stabilitas atau konstanta stabilitas dari kompleks ion logam yang memiliki muatan yang sama berkurang dengan meningkatnya ukuran logam pusat satuan. Dengan demikian, kestabilan kompleks diberikan oleh kation yang dimilikinya. Hubungan terbalik antara ukuran ion logam pusat dan stabilitas ion logam kompleks yang terbentuk juga dibenarkan bila kita melihat bahwa kestabilan kompleksnya. Dan yang kedua, muatan pada ion logam pusat. Untuk ligan tertentu, stabilitas kompleks ion logam yang memiliki ukuran yang hampir sama tetapi muatannya yang berbeda, dibagian dalam berkurang dengan penurunan biaya pada mereka. Selanjutnya, konsep dasar kimia koordinasi juga faktor-faktor yang disebutkan di atas digabungkan, maka kita dapat mengatakan dengan peningkatan potensial ionik dari ion logam pusat atau potensial ionik ion logam sama dengan muatan pada ion logam atau ukuran satuan. Stabilitas kompleks dengan ligan yang sama juga meningkatkan, misalnya kestabilan kompleks hidroksi ion litium yang potensi ioniknya meningkat dari litium menjadi Be1 juga meningkat searah dengan yang ditunjukkannya. Dan yang ketiga, konfigurasi elektronik dari ion logam pusat dalam kasus ion logam yang memiliki radius yang sama dan muatan yang sama. Konfigurasi elektronik terluar ion memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas kompleks. Kompleks yang diberikan oleh ion logam yang memiliki gas inert semu, dan gas semu ditambah 2. Konfigurasi ke elektronik kurang stabil dibanding yang diberikan oleh ion logam transisi yang dimiliki orbital N1D tersedia untuk menerima pasangan elektron yang disumbangkan oleh ligan. Kompleks logam transisi tergantung pada, selain potensi ionik, faktor lain seperti medan kristal, energi stabilisasi, energi pasangan keelektronan, stereokimia, ketersediaan DZ kosong dan orbital D3 untuk ikatan T. Atau donasi balik. Penggunaan orbital di bagian dalam menghasilkan logam-logam ikatan ligan daripada penggunaan orbital S dan P atau orbital di luar. Berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas kompleks yang diberikan oleh ion logam transition pada akhirnya tergantung pada jumlah elektron hadir dalam orbital N-1D. Konstanta stabilitas kompleks yang diberikan oleh ion logam transisi D untuk kesetimbangannya. Yang keempat, elektronegativitas dan daya polarizing ion logam sentral, ikatan antara ion logam pusat dan ligan sampai batas tertentu karena sumbangan keelektronan oleh ligan ke ion pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion pusat dengan keelektronegatian lebih tinggi Le, ion sentral dengan tendensi keelektronan yang kuat, dan memberikan kompleks yang lebih stabil. Demikian pula ion logam pusat dengan daya polarizing tinggi yang menghasilkan kompleks yang stabil. Untuk misalnya, kompleks yang diberikan oleh ion Cu dan Cd lebih stabil daripada yang diberikan oleh Na dan ion Ca masing-masing. Dan yang kelima, energi ionisasi ion logam pusat. Umumnya stabilitas kompleks diberikan sebesar M1-on meningkat dengan peningkatan potensi ionisasi pertama ditambah kedua untuk ion M1-on. 6. Logam kelas A dan kelas B, di mana kategori A, B, dan garis batas atas dasar atau sifat akseptor elektronnya. Klarifikasi ini ditunjukkan di bawah. Status valensi normal diasumsikan. Logam kelas A, H. Logam alkali alkalina tanah unsur-unsur Sc, CrAl, Cl, Brin. B. Logam kelas B, RH, PdAg. Logam garis batas unsur-unsur Mn besar dari Cu. Logam kelas A membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ligan yang memiliki atom koordinat dari elemen periode kedua, misalnya oksigen, dibanding dengan ligan analog di mana atom donor berasal dari periode ketiga atau selanjutnya. Logam stabilitas terbalik. Ligan mengandung atom donor yang lebih berat. Logam kelas A dan kelas B. Logam kelas B dicirikan oleh adanya sejumlah keelektronan di luar unintegrasi
inert ke elektron D digunakan untuk membentuk ikatan T dengan atom ligannya. Untuk logam garis batas, konstanta stabilitas tidak menampilkan perilaku kelas A atau kelas B. Berikut sifat-sifat ligan. Sifat-sifat ligan berikut ini mempengaruhi stabilitas kompleks logam. Yang pertama, ukuran dan muatan ligan. Jika ligan lebih kecil, ligan dapat lebih mendekati ion logam, erat membentuk ikatan yang stabil. Demikian pula ikatan yang bermuatan tinggi juga akan membentuk ikatan yang kuat dengan logam. Demikian, muatan tinggi dan ukuran kecil dari sebuah ligan mengarah pada pembentukan stabil kompleks. Misalnya kestabilan kompleks suatu ligan, logam diberi ion halida digunakan sebagai ligan dalam urutan. Yang kedua, momen dipol ligan. Untuk ligan netral, semakin besar besarannya permanennya, momen dipol, semakin besar pula kestabilan kompleksnya. Misalnya, tatanan stabilitas kompleks yang dibentuk oleh beberapa ligan netral. Yang ketiga, karakter dari dasar ligan. Semakin basic adalah ligannya, semakin mudah ia dapat dilambangkan pada elektron ke ion pusat dan karenanya lebih mudah dapat membentuk kompleks dengan stabilitas yang lebih besar. Ligan yang mengikat H kuat dari kompleks stabil dengan ion logam, jadi F harus terbentuk kompleks yang lebih stabil dari CBr atau dan NH3 ligannya lebih baik daripada HO yang mana. Baiklah, ini yang hanya bisa saya jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan senyawa kompleks. Terima kasih. Stabilitas kompleks yang diberikan oleh ion logam transition pada akhirnya tergantung pada jumlah elektron hadir dalam orbital n-1d. Konstanta stabilitas kompleks yang diberikan oleh ion logam transisi D untuk kesetimbangannya. Yang keempat, elektronegativitas dan daya polarizing ion logam sentral, ikatan antara ion logam pusat dan ligan sampai batas tertentu karena sumbangan keelektronan oleh ligan ke ion pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion pusat dengan keelektronegatian lebih tinggi Le, ion sentral dengan tendensi keelektronan yang kuat, dan memberikan kompleks yang lebih stabil. Demikian pula ion logam pusat dengan daya polarizing tinggi yang menghasilkan kompleks yang stabil. Untuk misalnya, kompleks yang diberikan oleh ion Cu dan Cd lebih stabil daripada yang diberikan oleh Na dan ion Ca masing-masing. Dan yang kelima, energi ionisasi ion logam pusat. Umumnya stabilitas kompleks diberikan sebesar M1 on meningkat dengan peningkatan potensi ionisasi pertama ditambah kedua untuk ion M1 on. 6. Logam kelas A dan kelas B, di mana kategori A, B dan garis batas atas dasar atau sifat akseptor elektronnya. Klarifikasi ini ditunjukkan di bawah. Status valensi normal diasumsikan. Logam kelas A, H, logam alkalina tanah, unsur-unsur Sc, CrAl, ClJn, BrIn. B, logam kelas B, RH, PdAg, logam garis batas, unsur-unsur Mn besar dari Cu. Logam kelas A membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ligan yang memiliki atom koordinat dari elemen periode kedua, misalnya oksigen, dibanding dengan ligan analog di mana atom donor berasal dari periode ketiga atau selanjutnya. Logam stabilitas terbalik, ligan mengandung atom donor yang lebih berat. Logam kelas A dan kelas B. Logam kelas B dicirikan oleh adanya sejumlah keelektronan D di luar unintegrous inert ke elektron D digunakan untuk membentuk ikatan T dengan atom ligannya. Untuk logam garis batas, konstanta stabilitas tidak menampilkan perilaku kelas A atau kelas B. Berikut sifat-sifat ligan. Sifat-sifat ligan berikut ini mempengaruhi stabilitas kompleks logam. Yang pertama, ukuran dan muatan ligan. Jika ligan lebih kecil, ligan dapat lebih mendekati ion logam, erat membentuk ikatan yang stabil. Demikian pula ikatan yang bermuatan tinggi juga akan membentuk ikatan yang kuat dengan logam. Demikian, muatan tinggi dan ukuran kecil dari sebuah ligan mengarah pada pembentukan stabil kompleks. Misalnya kestabilan kompleks suatu ligan, logam diberi ion halida digunakan sebagai ligan dalam urutan. Yang kedua, momen dipol ligan. Untuk ligan net